Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarum Saadah dengan NIM 2507094 dari kelas 1 CSIKC Politeknik Negeri Indramayu. Nah, pada video ini saya akan mendemonstrasikan sistem manajemen kursus mengemudi. Nah, sistem ini tuh dirancang untuk membantu pengelolaan data kursus mengemudi secara digital, mulai dari pendataan siswa, instruktur, paket kursus, pendaftaran, pembayaran, hingga jadwal latihan. Nah, sebelum masuk ke demo, saya jelaskan dulu arsitektur sistem ini secara keseluruhan. Nah, jadi untuk front end-nya itu, sistem ini menggunakan HTML, CSS, dan Bootstrap 5 untuk tampilan antarmukanya. Nah, ditambah Bootstrap icons untuk ikonnya. Nah, di semua tampilan itu bersifat responsif. Nah, untuk back-end-nya, sistem itu menggunakan PHP native dengan konsep procedural. PHP bertugas menerima input dari user, memproses logika, berkomunikasi dengan database, nah lalu itu menampilkan hasilnya kembali ke browser. Nah, untuk database-nya itu, sistem ini menggunakan MySQL ya, dengan fitur-fitur prosedural SQL, yaitu store prosedur, function, trigger, dan view. Nah, relasi antar komponennya itu user mengakses lewat browser, lalu PHP menerima request dan menjalankan query atau memanggil prosedur dan function ke MySQL, lalu MySQL memproses dan mengembalikan hasilnya ke PHP, lalu PHP menampilkan ke user. Nah, triggernya itu berjalan otomatis di sisi database tanpa perlu dipanggil oleh PHP. Lanjut kita ke halaman login ya. Tampilannya itu menggunakan gradient pastel ya, dengan ikon mobil di tengah di sini. Dan sistem ini mendukung dua role pengguna. Jadi ada admin dan operator. Nah, keduanya itu punya hak akses yang beda gitu. Nah, saya akan login sebagai admin terlebih dahulu. Oke. Nah, sekarang saya masuk sebagai administrator. Nah, ini adalah halaman dashboard. Di sini tampil 4 kartu statistik utama. Nih, di sini ada total siswa, instruktur, pendaftaran, dan ini total pendapatan. Nah, di bawahnya itu ada 2 tabel. Nah, yang kiri itu menampilkan 5 pendaftaran terbaru, ya, 5 pendaftaran terbaru, beserta nama siswa yang paket dan yang dipilih gitu. Nah, sedangkan yang di sebelah kanan itu menampilkan total pembayaran per siswa. Nah, dan di sini kalau ada pendaftaran yang masih berstatus aktif, sistem otomatis menampilkan notifikasi di sini sebagai pengingat. Lalu kita akan masuk ke data siswa terlebih dahulu agar urut ya. Di sini ada form tambah siswa di kiri dan daftar siswanya di sebelah kanan. Untuk menambahkan siswa baru, nah saya coba isi nama lengkap, alamat, nomor HP, dan tanggal daftar ya. Nah, di sini ada notifikasi data siswa berhasil ditambahkan. Sistem juga validasi nomor HP. Kalau sudah terdaftar sebelumnya, akan muncul peringatan dan data tidak akan bisa disimpan gitu. Kita coba. Kita coba kita coba menggunakan nomor telepon yang sama dengan yang dimiliki Hendra Gunawan. Tuh, di sini ada peringatan nomor HP sudah terdaftar di data instruktur. Nah, strukturnya sama. Form tambahnya di kiri, lalu di kanan ada
daftar instrukturnya. Nah, yang di sini tuh ada kolom status yang nilainya otomatis ditentukan oleh function, yaitu function status instruktur dari database. Logikanya itu instruktur dengan pengalaman lebih dari 5 tahun itu dilabelkan senior, sedangkan yang di bawahnya itu junior. Kita coba boleh tambah. Nah, instruktur berhasil ditambahkan. Di sini eh, instruktur Wijayanto itu berstatus senior karena pengalamannya lebih dari 10 tahun. Lalu kita lanjut ke paket kursus. Saat ini ada 3 paket, paket kilat, paket reguler, dan paket premium. Nah, saya coba tambahkan paket baru. Di sini sudah ditambahkan paket VIP-nya. Sekarang saya mau nunjukin validasi trigger database. Nah, coba saya isi. Nah, di sini ada value must be greater than or equal to 1. Maksudnya itu muncul pesan error ini karena ada trigger validasi harga paket di database yang secara otomatis menolak data dengan harga 0 atau negatif menggunakan signal SQL state. Jadi validasinya itu tidak hanya di PHP gitu. Jadi langsung di level database. Kita ke pendaftaran dulu. Nah, halaman pendaftaran ini tempat mencatat siswa yang mendaftar kursus. Nah, di tabel pendaftaran bisa dilihat nama siswa yang paket yang dipilih, harga total, total bayar, sisa yang harus dibayar, tanggal dan status dan aksi. Di sini untuk mendaftarkan siswa baru, saya pilih siswa dari drop down. Ready, saya pilih paket reguler. Nah, berhasil. Nah, di balik layar ini prosesnya menggunakan store prosedur insert pendaftaran. Nah, prosedur ini memvalidasi dulu apakah ID siswa dan ID paket benar-benar ada di database sebelum menyimpan data. Kalau valid, data disimpan dalam transaksi dan hasilnya dikembalikan lewat output parameter berisi pesan sukses atau error. Nah, dan di sini di setiap baris aksi ada tombol panah putar. Fungsinya itu untuk mengecek status otomatis. Di saat diklik, sistem memanggil store prosedur update status pendaftaran. Nah, prosedur ini menghitung total pembayaran yang masuk gitu. Lalu membandingkan dengan harga paket. Nah, kalau sudah lunas, di sini ada pembayaran ya. Nah, jikalau kita input dan itu sudah lunas, maka kita bisa update aksinya itu akan statusnya menjadi selesai. Kita coba, kita lunaskan pembayaran Rinawati. Nah, di sini pembayaran berhasil dicatat. Lalu kita ke tabel pendaftaran untuk mengecek apakah status Rinawati itu sudah lunas atau belum. Nah, di sini ada muncul sukses, status diperbarui ke selesai, total bayar 4.500.000 sudah lunas. Rinawati statusnya berubah menjadi selesai di sini. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu tentang tabel pembayaran di sini. Di sini itu kita catat setiap transaksi pembayaran dari siswa. Form di kiri itu pilih pendaftaran yang ingin dibayar. Formatnya langsung menampilkan ID pendaftaran dan nama siswa.
dan paket kursusnya. Lalu isi tanggal bayar dan jumlah yang dibayarkan. Kita coba. Nah, di sini sudah pembayaran berhasil dicatat ya. Di tabel riwayat pembayaran bisa dilihat kolom sisa bayarnya. Sisa bayarnya Doni Pratama itu menjadi 250. Lalu kita ke halaman jadwal latihan. Nah, jadwal latihan ini di sini admin atau operator bisa menjadwalkan sesi latihan mengemudi untuk setiap siswa bersama instruktur tertentu. Jadwal berhasil ditambahkan. Di tabel jadwal itu ada kolom level instruktur. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di sini tuh otomatis menampilkan senior atau junior berdasarkan function yang sama tadi, yaitu function status instruktur. Selanjutnya, kita ke halaman laporan. Nah, ini halaman laporan sistem. Di sini tersedia 3 kartu ringkasan di atas. Ada total pendapatan, pendaftaran yang selesai, dan pendaftaran yang masih aktif, yaitu yang belum lunas dan sudah lunas. Nah, di bawahnya ada 3 tabel laporan. Di sini, pendaftaran per kursus, pendaftaran per paket kursus, menampilkan berapa siswa yang memilih tiap paket dan total uang yang sudah masuk dari paket tersebut. Yang kedua, laporan instruktur, menampilkan setiap instruktur beserta pengalamannya, status senior atau juniornya, dan jumlah jadwal yang mereka tangani. Lalu yang ketiga ada rekap total bayar per siswa. Menampilkan semua siswa yang diurutkan dari yang total pembayarannya paling besar. Data ini diambil menggunakan function total bayar siswa yang menghitung akumulasi pembayaran lewat join tabel pembayaran dan pendaftaran. Lalu kita lanjut ke halaman audit log. Salah satu fitur penting di sistem ini itu halaman ini mencatat setiap aktivitas insert, update, dan delete pada tabel pembayaran secara otomatis. Ada trigger audit pembayaran insert, ada trigger audit pembayaran update, ada trigger audit pembayaran delete. Nah, bisa dilihat pembayaran tadi yang saya input ya, sudah otomatis tercatat di sini lengkap. Lalu sekarang saya akan mendemonstrasikan perbedaan hak akses sebagai Nah, untuk halaman dashboard, laporan, dan audit log itu sama seperti administrator. Jadi kita langsung saja ke data siswa. Perhatikan di halaman data siswa itu kolom aksi dan tombol hapus tidak muncul sama sekali di sini. Jadi operator hanya bisa melihat dan menambah data, tapi tidak bisa menghapus. Begitupun di data instruktur dan paket kursus. Form tambah paket juga tidak muncul untuk operator. Hanya admin yang bisa menambahkan atau menghapus paket kursus. Jadi sekian, terima kasih sudah menyaksikan demo ini. Semoga sistem ini bermanfaat dan dapat memberikan gambaran implementasi database yang baik dalam sebuah aplikasi web. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.